Pesawat Catalina RI-005 kini memang tidak lagi mengudara seperti pada awal kemerdekaan RI. Pesawat itu yang saat ini dipajang di Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Replikanya yang terlihat gagah berada di halaman depan bangunan museum tersebut. Pada tahun 1948 silam, pesawat Catalina RI-005 ini memiliki peran penting untuk mempertahankan kemerdekaan di Jambi. Kendaraan amfibi itu digunakan untuk menghubungkan Komando Subteritorium di Jambi dengan Komandemen Sumatera di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tak hanya itu, Catalina RI-005 ini juga digunakan untuk mengangkut logistik seperti obat-obatan, makanan, dan berbagai barang lain. Bagi rakyat Jambi, pesawat itu berjasa dalam menyalurkan bantuan. Koordinator Bimbingan dan Publikasi Museum Perjuangan Rakyat Jambi, Yulhandri, menyampaikan pesawat bersejarah tersebut disewa oleh TNI Subteritorium Jambi dari warga Australia bernama RR Corbly yang merupakan mantan penerbang RAF atau Royal Australian Air Force dalam Perang Dunia II. Kemudian, pemerintah RI mengganti nomor registrasinya dari Australia YHROP menjadi RI-005. Ide ini muncul dari hasil pertemuan para veteran di Bangkok, Thailand. Staf Museum Perjuangan Rakyat Jambi, Indra, mengatakan pesawat Catalina RI-005 tiba di Indonesia pada 1947 di Danau Tulung Agung, Jawa Timur. Kemudian, pada tahun 1948, pesawat tersebut diterbangkan ke Danau Singkara, Sumatera Barat. Dari sanalah, pesawat digunakan untuk mengantar berbagai kebutuhan dan menjadi sarana penghubung termasuk di Jambi, Sungai Batanghari yang saat itu menjadi salah satu pangkalannya. Namun duka terjadi pada bulan Desember tahun 1948 karena pesawat Catalina RI-005 tidak lagi bisa terbang sebab rusak dan tenggelam di Sungai Batanghari setelah sekian lama berada di Singapura. Alasannya, Corbly selaku pilot menghindari perampasan oleh Belanda serta memperkuat suku cadang. Pada saat itu, semua krunya meninggal dunia kecuali satu orang yang berhasil selamat, yakni Prangko yang merupakan Kepala Tata Usaha Markas Pertahanan Surabaya. Atas dasar itulah, kemudian pada tahun 1992, Pemprov Jambi di bawah kepemimpinan Abdurrahman Sayuti bersama TNI, Polri, dan masyarakat melakukan evakuasi pengangkutan pesawat tersebut yang butuh waktu selama 3 bulan. Indra menambahkan, evakuasi ini tak lepas dari saran dan ide dari Elveri dan seorang tokoh veteran Jambi bernama Gunawan. Ia bahkan menyumbangkan biaya sebesar 100 juta untuk evakuasi tersebut. Jadi sejarah dari pesawat yang di belakang saya, pesawat terbang Catalina RI-005. Jadi pesawat ini dia mempunyai peranan sangat penting itu pada agresi militer Belanda yang kedua, atau Belanda datang lagi ya ke Jambi, terus ke Indonesia tepatnya. Jadi pesawat ini kita beli sewa itu dari penerbangan Royal Australia Air Force ya. Jadi pesawat itu milik dari penerbangan tersebut. Kemudian juga pesawat ini dulunya kita belum ada pilot yang bisa menerbangkan pesawat ini. Jadi pilotnya pun juga ikut membantu lah gitu ya. Nama pilotnya itu Robert Cobley. Nah itu dia Robert Cobley yang ikut membantu dalam perjuangan kita dalam melawan Belanda. Itu pada agresi militer Belanda yang kedua tahun 1947 sampai 1948 lah gitu ya di daerah Jambi. Jadi pesawat ini awalnya itu dia kita beli sewa itu digunakan untuk menyerang pangkalan militer Belanda ya di daerah Palembang itu. Kemudian juga pesawat ini dia mempunyai peranan penting juga, dia sebagai mengangkut ya terutama senjata, kemudian militer ya, sebagai penghubung antar wilayah dari daerah kota Jambi kemudian ke daerah Padang gitu ya, ke bermacam daerah Sumatera lah gitu ya. Jadi juga sebagai mengangkut makanan, pakaian, senjata, kemudian juga alat-alat militer. Ini dia pesawatnya. Jadi pesawat ini dia muatannya sangat besar. Gitu. Kemudian juga pesawat ini dia itu mau mengalami kerusakan mesin pada saat itu. Jadi mau dipindahkan menuju ke negara Singapura. Karena kalau di daerah kota Jambi itu sangat membahayakan, takutnya nanti direbut sama Belanda gitu kan. Jadi mau diusahakan, mau diterbangkan, cuman karena mengalami kerusakan mesin ya, satu mesin yang cukup parah, tidak bisa diterbangkan lah. Pokoknya diusahakan lah terbang gitu. Kemudian dia jatuhlah pesawat ini di daerah Sejenjang, pokoknya di perairan Sungai Batanghari. Kemudian pesawat itu waktu itu juga diterbangkan oleh Robert Cobley ya, pilotnya. Kemudian juga ada John Londa, itu kopilotnya. Kemudian juga ada satu lagi itu kalau nggak salah itu
perangko apa siapa itu. Perangko ya. Iya kan gitu. Jadi pesawat ini mau diterbangkan, cuman karena mengalami kerusakan mesin jatuhlah di perairan Sungai Batanghari tadi, di daerah Sejinjang. Dia menumbur kapal tongkang. Kapal tongkang itu sengaja dibuat di daerah situ supaya pasukan Belanda ini tidak bisa masuk ke daerah perairan Sungai Batanghari lebih dalam lagi gitu kan. Jadi jatuhlah pesawat itu, kemudian pilotnya juga meninggal ya di situ juga sama itu. Kalau nggak salah tuh ada salah satu yang selamat yang tadi itu ya, orang itu. Kemudian jatuh, dia tenggelamlah di daerah Sungai Sejinjang di kedalaman 8 meter pada saat itu. Kemudian dia tenggelam, itu pun tertimbun lumpur pada saat itu ya. Kemudian pas waktu itu Gubernur Pak Abdurrahman Sayuti, kalau salah itu tahun 1961. Kemudian diangkatlah bangkai pesawat ini, puing-puing pesawat ini bersama dibantu tentara, kemudian juga dibantu oleh masyarakat setempat. Karena ini kan merupakan saksi sejarah pesawat ini. Pesawat inilah yang saksi sejarah dalam kita melawan Belanda pada agresi militer Belanda yang kedua ya. Kemudian diangkatlah puing pesawat ini di kedalaman 8 meter di Sungai Batanghari ya. Kemudian diangkat itu kalau nggak salah kepalanya itu oleh Pak Gunawan lah gitu kan. Kemudian beliau yang mengkepalainya ya, yang ini mengangkat bangkai pesawat ini. Kemudian puingnya ini pun sekarang ada di museum. Nah, ada di Museum Perjuangan. Itu ada di lantai 3. Itu bisa itu puing asli. Itu bisa dilihat sama masyarakat Jambi karena itu kan merupakan sejarah yang ada di daerah provinsi Jambi ya, pesawat Catalina ini. Itu kita pajang. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.